Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko channel. Halo bunda-bunda bestiku semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu, dan buat yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Kali ini aku mau berbagi morning rutinku, rutinitas di pagi hari aku. Kalau bangun tidur aku langsung ke kamar mandi. Jangan lupa sebelumnya bersyukur juga sih ya. Dan di kamar mandinya nggak direkord, langsung ke sholat subuh. Terus aku nyemprot-nyemprot ruangan nih besti. Aku selalu nyemprotin obat nyamuk setiap pagi supaya nggak ada nyamuk ya. Pagi-pagi tuh kan bahaya besti kalau ada nyamuk. Setelah dari lantai bawah aku lanjut ke lantai atas sekalian mau bangunin kakak K untuk sholat subuh. Rencananya aku hari ini juga mau general cleaning kamarnya kakak K, anak aku yang pertama ya ini besti. Buat yang belum tahu, udah gadis tapi masih rada susah dibanguninnya kalau sholat subuh. Kalau pagi buka-bukain jendela dari kamar atas ini udaranya sejuk banget besti, karena udara kota Kabupaten Bandung Barat tuh dingin, sejuk, berasa kayak di puncak deh pokoknya. Dan ternyata ini anakku belum bangun juga, harus ditarik-tarik gini selimutnya karena emang dingin banget besti. Beginilah drama setiap pagi ibu-ibu ya besti. Akhirnya mau bangun juga ya kakak K. Hari ini dia udah mulai libur sekolah, liburan panjang. Justru jadi PR buat emak-emak nih, karena pasti bunda-bunda juga pada mikirin kalau anak di rumah aja ngapain ya, nggak ada kegiatan. Tara kalau bepergian pasti butuh biaya nggak sedikit, karena pasti kita harus mempersiapkan uang daftar ulang, apalagi anaknya yang baru pertama masuk sekolah, masuk SD, SMP, SMA, bahkan TK aja sekarang tuh udah pusing ya besti, biayanya lumayan gede. Jadi harus pinter-pinter nabung nih besti-besti semua untuk biaya sekolah anak. Setelah selesai bangunin anakku yang pertama dan beresin kamarnya, aku mau lanjut lagi untuk ke base campku, dapur ya. Pokoknya dalam hidupku itu hampir 80% sehari-harinya tuh di dapur ya besti. Kalau bunda-bunda semua gimana nih? Dimana sih spot di rumah yang paling banyak menghabiskan waktu bunda sehari-hari? Waktu besti-bestiku semuanya. Karena yang nonton video ini bukan hanya bunda-bunda ya. Jadi nggak apa-apa buat ayah-ayah juga yang mau jawab, boleh loh di kolom komentar ya. Ngerutinku kalau pertama kali ke dapur itu pasti bersihin dulu atau nyuci-nyuci dulu botol-botolnya Baby Sha, anakku yang kedua, bekas minum susu tadi malam dan tadi pagi ya besti. Sekalian lanjut cuci piring. Sebenarnya nggak ada piring sih, karena sebelum tidur tuh aku selalu bersih-bersih dulu, selalu cuci piring dulu. Kecuali kalau Pak suami itu tengah malam masih bikin mie atau makan gitu ya. Tapi itu jarang terjadi sih ada piring kotor. Jadi pagi-pagi cuman ada gelas kotor sama dot-dot kotor aja. Itu pun gelasnya bekas minum kita bertiga aja, air putih aja ya besti. Jadi aku tuh nggak bisa tidur ninggalin dalam keadaan tempat cucian piring tuh banyak piring kotor atau gelas-gelas kotor gitu. Kalau misalnya terjadi juga pas suami langsung bergerak ya besti, bantu untuk nyuci-nyuci. Aku nggak mau kalau pagi-pagi bangun tidur itu banyak cucian piring kotor atau gelas kotor. Ini untuk mempersingkat waktuku di pagi hari ya besti, karena aku yang punya OCD yang harus ngerjain apa-apa tuh perfect, berulang-ulang, harus bener-bener bersih, itu memakan waktu banget. Jadi kalau misalnya pagi-pagi banyak cucian piring kotor atau gelas kotornya numpuk, artinya banyak memakan waktu dan semuanya jadi serba kesiangan. Pas suami mau berangkat kerja, mau nganter anakku yang pergi daycare, bahkan kalau anakku yang gede sekolah itu bisa kesiangan banget ya besti. Kalau anakku yang gede sekolah itu kan harus pagi-pagi banget berangkatnya, jam 6 itu udah harus nyediain sarapan. Nah sekarang agak ringan ya besti, makanya aku ngerekord ini morning rutinku di pagi hari, karena kakak anakku yang pertama emang lagi libur sekolah, jadi kerjaannya rada nyantai gitu. Kalau nganter anakku yang daycare kan gak harus tepat waktu karena masih bayi juga ya besti. Jadi gak ada aturan harus masuknya tuh jam berapa. Boleh lebih cepat, boleh agak telat, bahkan siang juga gak masalah.
Tadi setelah nyuci gelas-gelas sama Dot, ini aku nyikatin area cuci piringnya sama keran-kerannya. Ini aku gosokin semua ya Besti, sampai jendela-jendela aku sabunin semua deh pokoknya. Karena emang di sini tuh banyak cicak gitu ya Besti, bukannya halusinasi aku aja, tapi aku bener-bener udah suka ngeliat cicak lewat sini mondar-mandir. Padahal jendelanya udah rapet banget, tapi nggak tahu itu bisa masuk dari celah yang paling kecil pun itu cicaknya bisa keluar masuk gitu Besti. Makanya aku berasa jijik banget kalau nggak bersihin dulu tempat cuci piring ini sebelum memulai aktivitasku pagi-pagi, aktivitas yang lain ya. Jadi kalau mau masak pagi-pagi bikin sarapan gitu, jijik banget kalau nggak dilapin kayak gini Besti. Bahkan ini gorden-gordennya, bukan gorden sih, apa ya, ini namanya tirai ya gitu deh Besti ya, dilapin dulu semuanya. Serbetnya juga dilapin pakai lap basah. Makanya aku tuh kalau mau pergi kemana-mana, misalnya jadwalnya pagi-pagi, itu aku bangunnya harus nyubuh banget ya. Kadang-kadang tuh bisa jam 4 gitu aku harus udah bangun. Kan dulu waktu sebelum aku rumahnya direnovasi, itu tuh aku bangun bisa jam 3 pagi Besti, karena untuk beberes kayak gini aja. Tapi sekarang rada dikurang-kurangin karena aku nggak mau capek-capekin diri sendiri ya, malah rumahnya udah 2 lantai. Sekarang aku kerjain ya semampuku aja, sebisaku kayak gini. Oh iya, buat bestiku semuanya yang baru gabung di channel ini, mungkin belum tahu ya kalau aku tuh mengalami OCD. Tapi sekarang alhamdulillah aku bener-bener udah berkurang banget OCD-ku, udah mulai agak sembuh ya bisa dibilang. Gak separah yang dulu sih Besti, yang bener-bener harus bangun jam 3 ngepel berulang kali. Itu tuh ngepelnya capek banget, ngelap-ngelap juga harus berkali-kali banget. Sekarang tuh udah ngurangin, walaupun ya masih berulang seperti ini, tapi aku terus berusaha semaksimal mungkin untuk afirmasi, memperbaiki semuanya supaya OCD ku tuh berkurang. Kalau bisa, syukur-syukur tuh bisa sembuh total ya Besti. Aku berusaha meyakinkan diri kalau mengurangi kerjaan ini tuh gak kenapa-napa, gak akan kenapa-napa, dan semua akan baik-baik saja. Lebih ke melatih mindset aja ya Besti sebenarnya. Tapi untuk terapi OCD sendiri nggak bisa dipaksakan ya Besti. Kalau aku dipaksakan tuh kayak misalnya dipaksa sama seseorang gitu ya, kamu tuh harus bisa, kenapa nggak bisa, kamu jangan begini, ini tuh nggak apa-apa. Itu justru aku nggak bisa Besti. Aku malah jadi ambiar gitu pikirannya, jadi kesel, jadi emosi, dan malas ngelakuin apa-apa. Jadi untuk terapi OCD sebenarnya harus benar-benar dari diri sendiri. Yang utama keinginan dan kemauan sendiri ya. Kalau ingin sembuh, ingin mengurangi OCD, karena OCD itu emang benar-benar bisa bikin stres, ngeganggu aktivitas sosial dan lingkungan sih sebenarnya Besti. Bikin cepet capek juga, emosi ke anak-anak. Walaupun sebenarnya sebagian ada dampak positifnya juga sih. Ini aku terakhir di area dapur ngelap-ngelap kulkas sama bersihin steril ya Besti, steril botol gitu. Nanti aku lanjut lagi di video berikutnya karena ini durasinya lumayan panjang untuk morning rutinku atau kegiatanku setiap pagi gimana, sambil aku lanjut sharing cara aku mengurangi OCD itu kayak gimana. Sampai di sini dulu ya sharing dan vlognya Mamiko kali ini. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.